pernah ngerasa kamu gak bakal dikerjain, karena ada kita di sini bakal ngisengin kamu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling iseng, karena ada kita di sini si raja iseng. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling aneh, karena ada kita di sini biangnya aneh. Jangan pernah ngerasa harimu biasa-biasa aja, karena kita akan buat jadi gak biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Oke, pemirsa, hari yang aneh, jadi target kita adalah artis yang baru aja keluar dari penjara, ya, Ogi Vantinus. Nah, selama di penjara, dia itu ngejual sepatu-sepatunya itu buat biaya hidup keluarganya. Dan udah 40 sepatu katanya yang laku selama dia di penjara. Nah, kita akan kejutkan berhubungan dengan sepatu itu. Oke, Adit dia keluar, langsung lo komplain, bilang, saya beli sepatunya Mas Ogi waktu Mas Ogi di penjara, tapi kanan kirinya ukurannya beda. Weh, halo. Masa gue beli sepatu dari lu gede sebelah? Enggak. Nih, Lu siapa? Lu pelan-pelan. Lu siapa sih? nih gue beli sepatu di website lo ya kan? Itu kan udah jelas tuh ada nama lu, punya lu kan? Iya, yang kemarin gue jual. Oh. Terus kenapa? Nah sekarang permasalahannya gara-gara nih sepatu hidup gue hancur. Gede sebelah. Ya, ini Kaki kanan gue muat, masa kaki kiri nggak muat? Ini emang sepatunya udah kanan kiri beda nih. ya kok ini 9 nih. Iya. Makanya kan tanggung jawab dah. Ya, nanti gini. Karena kan gue urusannya sama teman gue yang di website itu, ntar gue coba urusin aja. Tapi lu sabar dulu, pelan-pelan dulu. Ya nggak bisa, nggak bisa sabar. Nama lu siapa? Nama gue Adit. Iya, nanti gue kontak ke teman gue. Oke, lu bilang lu mengalami kerugian gara-gara lu pakai sepatu kanan kiri beda ukurannya. Jadi waktu nembak atau main basket, jadi nggak pernah masuk bolanya. Jadi lu dikeluarin akhirnya dari tim basket. Nggak usah dimasalahin gede, biasa aja. Gue nggak mau. Pokoknya nih gara-gara nih sepatu hidup gue hancur nih. Dari klub gue dipecat, tau nggak? Apa urusan? Sekarang yang tadinya gue jadi maker di apa basket di tim gue, sekarang gue jadi apa? Jadi cheerleaders. Nanti diurusin, tadi ganti ukurannya. Nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu, main urusin aja. Ini gara-gara sepatu dibilangin hidup gua hancur. Udah pokoknya gini aja deh, gua nggak mau jadi cheerleaders di tim basket gua. Aja gua udah jago slam dunk, jago apa jadi cheerleaders. Oke, suruh Ogi untuk nelpon pelatih lo, bilang lo harus bertanggung jawab dan biar lo masuk lagi ke tim basket itu. Nah pokoknya gua nggak mau tahu, pokoknya lu jelasin sama pelatih gua ada. Pokoknya gimana caranya gua masuk lagi ke klub gua. Gua nggak ada urusannya, gua nggak mau ngomong sama pelatih lu. Jadi lu nggak mau nih nelfon sama Nggak pelatih mau. gua nih? Ya udah gini aja dah, gua videoin aja dah. Nah, nih artis nih yang Ogi yang pernah di penjara nggak mau ganti sepatu gua nih. Udah, lu nggak usah kayak gitu. Nggak, lu kalau macem-macem lu nge-share, nanti lu yang masuk penjara mau lu. Oke, gara-gara kamu juga saya nggak jadi nikah. Padahal tadinya habis pertandingan itu kalau saya menang saya mau melamar pacar saya di depan penonton. Cuman kan tim saya jadi kalah, saya juga nggak jadi nikah. Pokoknya gua nggak mau tahu, gua mau balik lagi ke klub gua. Gua tuh masuk klub itu, gua jadian sama pacar gua. Ya Dan sekarang gua kalau menang pertandingan, gua mau kawin. Ya udah, lu kalau kawin urusannya nggak apa sama sepatu gua. Ya iyalah, gara-gara nih sepatu gua jadi dikeluarin dari klub gua. Ya udah. Gara-gara sepatu gede sebelah nih. Ya udah ya, gua minta maaf, nanti gua yang ngontek. Tolong lu, gua udah ngomong baik-baik, Udah, jelasin sampai dulu. gua emosi. Jelasin dulu sama pelatih gua nggak mau. Aduh, ngapain sih gua ngomong sama pelatih lu, gak ada urusannya. Udah lu yang ngomong sendiri. Telepon. Tuh, buruan. Lo jelasin pokoknya gua nggak mau tahu. Gua mau balik lagi ke klub itu. Halo, saya Ogi, coach. Enggak, coach, ini dia bilang gara-gara sepatu. Saya udah jelasin sama Adit, biar Adit jelasin sama coach. Ntar ngerti urusannya, nanti diganti sepatunya ukurannya sama. Jadi tolong coach, Adit biar masuk ke tim lagi. Cuman ya lihat aja dia bagus mainnya atau nggak tahu ya coach ya. Kata pelatih lu nggak usah ke tim lagi, lu cari rock. Oke, masuk ibunya Adit, Egi masuk ibunya Adit, pura-pura jadi ibunya Adit yang komplain, malu dong ibu nih. Mama udah jauh-jauh datang dari kampung, kok kamu nggak jadi nikah? Sekarang gini, lu kasih nomor telepon lu ke gua. Nanti gua ganti, udah gak usah mikirin kayak gitunya lagi. Sekarang bukan masalah itu doang. Sekarang bukan masalah itu doang ya. Gua mau. Adit! Nih. Kamu tuh jadi kawin gak sih? Mau jauh-jauh datang dari kampung. Nih, Mak nih, orangnya nih. Apa ini siapa? Ibu siapa ya, Bu? Maaf. Ibunya dia. Ya udah, Bu. Saya mau pulang ya. Dah. Loh, mau pulang? Saya tuh malu tau nggak Mas sama orang kampung semua udah tahu kalau anak saya tuh
catering udah di DP. Udah tenda juga udah di DP. Sampai dangdut juga udah di DP. Bu, saya nggak kenal Ibu. Saya juga ini baru tahu nih Saya juga nggak kenal sama situ. Ya udah, makanya gini Bu, saya dengerin dulu. Saya nggak tahu apa urusannya sampai ke kawin-kawin, ini urusan sepatu saya. Jadi tolong Adit juga jelasin, siapa Adit kan tadi. Adit Tunggu, jelasin. berarti gara-gara apa? Sepatu. Ya berarti gara-gara situ. Ya, berarti gara-gara situ anak saya gagal Aduh. kawin. Kamu kan udah pernah nikah kan? Kamu udah tahu kan rasanya nikah tuh kayak apa? Iya Bu, ya udah tahu Bu. Tapi Ya. kamu jangan gak sopan gitu dong sama saya ini orang tua loh. Saya bukan nggak sopan Bu, saya dari tadi ngomong baik-baik. Tolong. Tuh, kamu lihat kan anak saya? Aduh Tuhan. Kamu ngancurin hidup anak saya loh. Pengen kawin, Iya. Mbak. Ibu dengerin dulu. Saya ngerti Bu, saya ngomong juga sopan, saya ngomong baik-baik sama Ibu. Ini udah. Banyak orang juga lagi. Please, tolong, udah. Pengen kawin, Iya. Mbak. Tuh, gimana tuh? Iya. Kamu harus ganti rugi semua yang saya keluarin buat pernikahan anak saya. Pengen kawin, Mbak. Hidupnya Adit hancur, Mbak. Malu-maluin Adit, ayo diri dong. Nggak mau, dia tanggung jawab pokoknya Iya. nggak mau tahu. Malu-maluin kan? Pokoknya kamu tahu aku harus ganti rugi. Kamu tahu pokoknya saya harus ganti rugi. Nggak mau tahu pokoknya tanggung jawab nih, Mbak. Adit mau kawin, Mbak. Iya nanti kawin Adit, Ya. Adit. Gini. Tadi urusannya sepatu, udah. Kan nanti ntar diganti Nih aja. gini ya Mas ya, sekarang gara-gara sepatu itu anak saya gagal nikah, ngerti nggak Mas? Udah. Sekarang udah, tolong bisa ngerti. Sekarang saya mau pergi ya, tolong ya. Ya nggak usah gitu dong, ganti rugi dulu. Kamu punya duit nggak? Ibu saya udah bilang, mohon maaf, saya ngomong baik-baik Bu, saya nggak mau nggak sopan sama orang tua. Saya nggak punya uang, tolong. Jadi saya cuma bisa ganti, nanti urusannya sepatunya di ukurannya saya jadi sama ya. Nggak bisa. Ya udah, kalau kamu nggak mau ganti rugi, bikinin video permintaan maaf kamu buat pacar saya, calon istri saya. Nah, udah, Mak. Gini aja deh, Mak. Bikinin video buat pacarnya Adit deh, Mak. Ya. Ya udah, Mama bikinin. Apa lagi sih? Nggak, gini, Pokoknya gini. biar tahu nih, biar nih Aduh, dia gitu. tolong. Ini kan banyak orang, saya malu Bu. Terus Ini- jawaban kamu apa? Ini buat pacar saya ini. Ya udah, Biar dia bisa maafin dan mau kawin. Oke. Pakein dia pernak-pernik yang aneh-aneh. Ya udah saya ngomong. Videoin ya, ayo. Yaudah. Tapi pakein ini. Ayo Mas, pakai ini dulu. Nggak usah. Pakai ini dulu. Nggak usah sampai Pakai kayak dulu gini. dong. Ini kan banyak Kan mau orang, bikin saya juga video. malu. Ibu, ini kan banyak orang. Udah, ini saya bikin video, Biar saya janji, percaya saya janji. deh guanya. Oke. Egi pura-pura kena serangan jantung, Gi. Pura-pura kena serangan jantung. Adit, Ya udah Allah, mau Mak. Oke, Ogi ini juga kan beberapa tahun yang lalu kan sempat kena serangan jantung kan. Di sekarang Gilo bilang, Dit, ibu saya tuh punya penyakit jantung, jadi kamu harus kasihan, udah turutin aja. Biar Ogi mau pakai pernak-pernik yang itu. Mak gue udah tua itu. Bentar lagi mati, udah penyakit jantung. Gue juga ada jantung. Udah, lu ngerti, udah. Iya, tapi anak Ya. Udah, Ibu, maaf. Ibu. Makanya kamu pakai itu. Ya udah. udah sih ikutin aja. Alah. Biar dia nggak diikutin sama pacar. Iya. Ya udah sok nih. Pakai. Gue pusing. Ya udah cepat. Gue malu. Gak usah pakai gini-gini. Pakai dong, pakai semuanya. Ini Apa namanya? ya. Ye. Itu. Aduh, Bu, udah gini aja udah. Udah, pokoknya Siapa namanya? Siapa namanya? Aisyah, Udah, namanya cepet, Aisyah. udah, Sok. Pokoknya pengen Aisyah supaya balik lagi ke gua ya. Oke. Iya. Pokoknya pakai goyang-goyang kayak gitu. Cepetan dong. Aduh, masih Ya. Halo Aisyah. Oke, suruh Ogi joget-joget bikin videonya. Jangan lemas gitu dong. Masa lemas gitu sih bikin video? Ah, kurang seru nggak mau yang heboh dong, yang heboh. Senyum dong, senyum. Ini gini ya, Bu. Hai Aisyah, saya Ogi. Nanti. Ah, kurang jogetnya yang jingkat-jingkat kayak gitu tuh, kayak gitu. Ya udah, tapi udah habis itu. Iya, Ya udah. cepetan. Halo Aisyah, saya Ogi. Nanti kamu balik lagi Lancar. sama Adit ya. Loncat.
Loncat. Belum kerekot ini. Ya, tar dulu, belum kerekam ini. Ini belum kerekam. Mas, woi. Oke, udah, biar, tinggalin. Oke, Ogi baru sampai rumah, ya. Masuk langsung, agent Afni masuk bawa bajai, ya pura-pura lo mau ngekos di situ. Padahal Ogi rumahnya nggak terima kos-kosan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, susah. Cari siapa? Saya Apne. Iya. Saya mau bawa barang-barang, saya mau ngokos. Salah tempat mungkin. Nggak, di sini bukan kosan. Maksudnya? Iya, di sini bukan kosan. Ada tulisannya terima kos. Gimana sih, Pak? Ini siapa yang nempel? Bukan. Ini rumah pribadi. Ya Allah, Pak, jangan suka gitu. Nggak mau rezeki. Saya teh mau ngokos di sini. Iya, Mbak. Bukan. Mbak, ini mungkin salah. Bukan kos-kosan, Mbak. Jadi Mbak kalau ke dalam pun nggak ada kamar apa-apa. Ini cuma kamar istri saya sama anak. Saya juga tahu dari internet. Jangan suka bohong ya, ini penyebar hoax nih. Nih lihat, buktinya aja udah ada. Ini gimana sih? Mbak, saya tahu ya, saya pernah punya masalah sama hoax, tapi nggak usah diungkit-ungkit lagi, bisa nggak sih? Bapak teh bohong tuh. Nggak bohong, beneran. Aduh, kalau bener kos-kosan disuruh masuk kos-kosan. Ini bukan kos-kosan. Udah jauh-jauh, gimana sih Bapak teh? Tadi kamu bilang gara-gara ngelihat ada tulisan terima kos-kosan, ya? Iya. Nih, berarti udah nggak ada kan? Nih, nggak ada berarti bukan kos-kosan. Ya Allah, udah ada buktinya juga. Hoax, aku bilangin polisi, ini teh hoax lagi. Aduh, Mbak, please, Mbak. Jauh-jauh udah bawa. Mbak kalau ngomong gini, kalau Mbak ngomong lagi hoax, ngomong lagi polisi, awas ya. Polisi. Pak, ini angkat lagi aja, Pak. Ini Jangan, Bapak. Keluarin, Pak. Keluarin aja, Pak. Dimasukin lagi. Gimana sih? Aku telepon polisi ya, bener ya? Mana ya? Polisi. Aduh, ngapain sih? Halo, assalamualaikum, Ya Pak ampun, polisi. Tuhan, ini kenapa Iya, sih? iya, Hari Pak ini polisi, kenapa apa-apa. sih, ah? Gak apa-apa, kesini ada yang hoax. Mbak, ya ampun, Ngeganggu pingsan. Udah. Gimana sih? Ya ampun. Ini ada yang hoax di sini, penipuan. Oke, sekarang yang keluar Helen dari dalam rumah. Jadi dari dalam rumah itu udah ada Helen, agent kita juga, yang pura-pura ternyata dia udah ngekos di situ selama 7 bulan. Ya, Ogi kan mungkin dia berpikir jangan-jangan selama dia di penjara emang rumahnya di kos-kosan nih. Oke, Helen keluar. Gimana sih? Ini siapa? Bentar, Bapak ini. Siapa sih? Ya Allah, aku tungguin dari tadi. Ayo, ini barang-barangnya mana? Aku bantuin atau kan udah bisa ngekos ini teh? Iya, udah. Ayo, ini mana barang-barang teh? Kenapa? Kok ini bisa dalam rumah sih? Mbak, Ya. Mbak siapa ya? Ini mau tinggal di sini. Saya kan mau Bapak kan sering masuk ke kamar saya bawain makanan. Enggak, saya nggak kenal beneran. Masa Bapak lupa? Ya ampun, Mbak. Enggak, jujur, loh kok Mbak bisa dari rumah saya sih masuk? Emang iya, benar. Kan saya tinggal di masa Bapak lupa sama saya, Pak. Oke, Afni turunin barang-barang kamu dari bajai, masukin ke dalam ya. Semua bantuin, barang-barang dalam bajai turunin semua. Nih, Gimana sih? Pak di sini. Nggak usah. Nggak usah. Aduh, Pak, turunin aja Nggak semuanya. usah, Pak. Ya ampun, nggak usah, Pak. Ayo, Beb. Pak, ini kenapa sih, Pak? Dibilang ini bukan kos. masukin aja. Enggak ngomong. Enggak. Apa sih, Pak? Lu siapa sih ya? Saya ini kita belum Nggak, ngekos di nggak. sini. Kan Gua udah ngomong Masa baik. Bapak lupa sih? Kan kita udah 7 bulan, Pak, saya di sini kok. 7 bulan gimana? Gua 5 bulan di penjara, gua nggak pernah ngeliat lu ah. Masa Bapak lupa sih? Soalnya anak Bapak aja kadang-kadang Enzo tidur sama saya loh. Masa Bapak lupa sih kan Nggak ini mau, bantu-bantu nggak mau. jagain Enzo juga. Gimana sih, Pak? Jagain apa Si Enzo sih? tuh sayang banget, udah kayak mama ke Ya aku. ampun, lu mau bohongin gue ya? Lu mau hipnotis gue? Iya. Pergi. Enggak. Gua nggak mau. Si Bapak ini mah Gua pura-pura nggak kenal lupa. lu. Jangan pura-pura lupa atuh, Pak. Ya ampun, gua bener-bener ya. Gua udah ngomong baik-baik. Gua nggak kenal lu, dan gua nggak buka kos-kosan di sini. Lu juga bisa masuk dari rumah gua nggak ngerti dari mana. Lu orang apa bukan gua nggak tahu. Istrinya datang, Diana istrinya datang dia masih kaget nih ngeliat ada ribut-ribut depan rumahnya.
Ini siapa sih yang? Enggak, ini makanya. Ini siapa? Ini yang Ogi nggak kenal. Ini Ogi nggak kenal. Tiba-tiba ini mau ngekos. Tiba-tiba ini masuk dari rumah kita. Kamu gimana sih Ogi di sana? Kamu bawa orang ini nggak kenal? Di orang bapak Lu mau aja bantu sering ya? main ke kamar bawah. Udahlah, saya mau host. Enggak. Iya, masuk. Bu, ini siapa? Tunggu deh, saya lah dari rumah Pak RT tadi. Dipanggil sama Pak RT. Nah, jadi aku bingung. Jadi katanya ada orang yang dikenal lama tinggal di sini tuh Enggak. siapa? Kamu dari Pak RT. Yang ngasih tahu kamu suruh ke Pak RT siapa? Susi. Jadi kita udah kompakan sama Susi, asisten rumah tangganya. Dari tadi emang Susi bilang karena Diana ini dipanggil sama Pak RT. Jadi Diana ini tadi benar-benar ke rumah RT. Dan RT itu juga udah kita kompakin bilang bahwa ada orang yang tinggal di rumahnya Diana dan juga Ogi. Oke, lo bilang aja. Udah, kan saya juga selama Bapak di penjara kan juga saya cerita sama ibu. Saya keguguran kandungan saya gitu. Ibu, di sini aku udah 7 bulan, Bu. 7 bulan? Dari mana Iya. sih? Yang waktu itu kan 5 bulan Bapak di penjara kan aku cerita ke ibu, aku keguguran. Apaan? Keguguran? Keguguran sama siapa? Ya siapa lagi, Bu? Kan aku cerita Pak. aduh, Bapak capek, aku enggak. dong, Pak. Lu hati-hati ya kalau ngomong. Ogi itu udah ngambilin orang yang gak dia kenal. Sekarang kita bikin chaos nih, kita bikin istrinya cemburu dan marah. Udah Pak, akuin aja Pak Ogi. Kita kan emang udah ada hubungan, udah lama gitu. Ini orang nih beneran. Bapak nggak mau ngakuin, Pak. Saya udah sedih loh. Jangan Bu. ngaku-ngaku. 5 bulan gak Lu juga guguran, jangan ngaku-ngaku dihambil-hamilin sama laki gue. Ya siapa lagi? Enggak. Kamu jangan percaya. Udah enggak, ini nih. Udah ceraiin aja, Bu. Hati-hati lo kalau ngomong. Cerai. Kayak gini udah buntut. Lu hati-hati ya kalau ngomong. Teteh tuh cantik. Bisa dapat yang udah ganteng. enggak. Wih, pusat. Pengen gue pelintir mulut lu. Bu, tadi di situ ada tulisan terima kos. Terus tadi teh Bapak bilang, udah nggak apa-apa di kamar istri saya aja, temenin saya. Gitu. Gue gak mau ngomong gitu ya. Ini Udah. dua orang, Enggak. Ibu lebih percaya siapa? Kita berdua atau Mas Tapi Ali? dia berdua kan Atau baru Bapak? muncul, gue juga nggak bisa percaya banget sama lo berdua. Enggak. Sama perempuan. Enggak, gue gak pernah ngomong kayak sebel banget. Jangan marah-marah dong. Ya enggak, gue gak pernah ngomong kayak gitu. Ya Bapak harusnya lebih santai dong. Tapi Bukan, gue dari tadi santai, gue ngomong baik-baik sama lu. Tapi lu nya gak denger dan lu gak ngerti, lu ngarang-ngarang cerita. Udah, gue capek beneran. Udah tolong, udah, lu jangan ngarang-ngarang cerita. Udah lu pergi sana. Udah. Udah. Iya lagi, keluar aja Tolong, udah. lagi. Pulang. Yang, udah kamu buang-buangin deh. Afni sama Helen masuk ke dalam rumah, ikut masuk ke dalam rumah. Ini ngapain? Ini ngapain sih? Ayo. Ayo manggil ya. Udah mendingan kalian pulang aja keluar, cari rumah lain kos-kosan beneran. Tadi belum ya? Iya, tadi kita disuruh masuk ke dalam sama Bapak. Oke, udah. Cabut.